Shalom. Puji Tuhan, terima kasih. Saya bersuka cita bisa kita bertemu pada pagi hari ini. Itu semua karena kasih anugerah Tuhan. Terima kasih buat Tuhan Yesus, buat gembala dan kita semua di tempat ini. Ya, baik. Mari kita buka firman Tuhan dari Perjanjian Lama, dari kitab Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai dengan 8. Perikopnya, Abram dipanggil Allah. Sudah semua dapat? Amin. Baik. Ayat 1 akan saya baca, mari kita ikuti dalam hati. Firman Tuhan berkata, "Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbantin di Mor. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Ayat terakhir. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Berbahagialah orang yang mendengarkan, merenungkan, dan melakukan firman ini dalam kehidupannya. Baik, kita sudah membaca bagaimana Abraham dipanggil oleh Allah. Dia dipanggil oleh Allah bukan karena dia bermasalah. Dia dipanggil Allah bukan karena dia miskin. Dia dipanggil Allah bukan karena banyak utangnya. Dia dipanggil Allah karena dalam keadaan kondisi semua kaya. Dia mempunyai banyak harta sebagaimana yang kita baca. Tetapi dia mau ikut Tuhan. Karena kebanyakan sekarang ikut Tuhan itu karena memang ada proses dari awal dulu. Ya, diproses dulu dia karena sesuatu hal sehingga dia mulai ikut Tuhan, mulai sungguh-sungguh. Tapi kalau Abraham saya lihat lain, ya. Dia dalam keadaan kondisi segar, kaya, dan dia segala macam, dia dipanggil Tuhan. Tapi ada satu hal yang perlu kita catat, yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita renungkan dalam pembacaan firman ini. Bagaimana Abram berhasil dalam kehidupannya, di dalam menepati atau menggenapi janji-janji Tuhan. Ya, apa yang harus dilakukan? Itu yang perlu kita perhatikan, itu yang perlu kita renungkan. Mungkin saat ini kita juga menggumuli sesuatu, ya, yang kita tidak mengerti, yang kita tidak tahu. Tetapi mari kita perhatikan apa yang dilakukan oleh Abram ini. Tindakan iman apa yang dilakukan bisa dia berhasil. Walaupun kita lihat, kita baca sebelumnya, baru ini dia Tuhan berbicara sama dia. Ya. Bagaimana kiat-kiat suksesnya? Bagaimana kiat-kiat keberhasilan Abram? Bisa dia berhasil, bisa dia menggapai apa yang sudah rencangkan Tuhan di dalam kehidupannya.
Ya, karena ada tindakannya, ada tindakan iman dari Abram. Dia kalau duduk-duduk, diam-diam di rumah, tinggal di Haran, menikmati kekayaannya, saya kira dia tidak akan berhasil. Tapi ada langkah iman, ya, ada langkah iman yang dia harus lakukan, yang dia harus kerjakan, ya. Jadi ini yang perlu kita renungkan, kita dengar. Sekarang apa yang dilakukan oleh Abraham ini? Supaya di dalam kehidupan kita nanti bisa kita aplikasikan apa yang dilakukan oleh Abraham di dalam kehidupan kita. Ya, apa kiat-kiatnya? Kita sudah dengar tadi bahwa Tuhan memerintahkan Abraham untuk pergi meninggalkan negerinya, untuk pergi meninggalkan sanak saudaranya, supaya dia meninggalkan bapaknya. Ya, Tuhan katakan, supaya kau menjadi masyhur, supaya kau menjadi berkat, supaya kau namamu terkenal, supaya kau menjadi berkat buat orang lain. Orang-orang yang memberkati kau akan diberkati, orang-orang yang mengutuk engkau akan dikutuk. Itu janji Tuhan kepadanya. Apakah dia dengar itu, dia duduk? Tidak. Apa yang harus dilakukan oleh Abram? Apa tindakan dia? Dikatakan di dalam ayat 4. Yang pertama, lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Artinya apa? Dia taat apa yang dikatakan oleh Tuhan. Dia taat apa yang dikatakan oleh Tuhan supaya dia pergi meninggalkan Haran, pergi ke tempat suatu tujuan yang dia tidak mengerti. Apa Tuhan katakan, kau pergi ke tanah Kanaan? Dikatakan tidak ada di firman ini. Dikatakan kau pergi, akan kutunjukkan negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Dikatakan di ayat pertama, negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Berarti tidak ada sasaran dia kemana dia pergi. Tetapi dia tahu bahwa rancangan Tuhan itu rancangan damai sejahtera, tidak mencelakakan manusia, tidak membuat orang lain untuk celaka. Dia mau taat kepada Tuhan. Artinya dia setia. Walaupun tidak jelas. Mungkin kalau dikatakan orang kita pergi meninggalkan rumah kita, meninggalkan keluarga kita, tidak jelas apa tujuannya. Mungkin sudah gila itu katanya kan. Mungkin sudah gila itu Pak Wahidin Manurung itu. Sedangkan sekarang aja kita melayani seperti ini. Sudah bibelan itu katanya. Dulu dia seperti itu. Dia sudah ada sesuatu yang kurang itu kata dunia, kan begitu. Dunia seperti itu. Tetapi Tuhan sudah merancangkan di dalam kehidupan sesuatu rancangan yang damai sejahtera. Tidak merancangkan sesuatu kecelakaan buat umatnya. Terjadi sesuatu kecelakaan di dalam umatnya karena umatnya yang lalai. Umatnya tidak berjaga-jaga. Jadi bukan ada kesalahan Tuhan di dalamnya. Dia taat. Dia taat apa yang dikatakan oleh Tuhan. Dia tidak mau, artinya banyak komentar. Kemana saya pergi? Apa yang harus saya lakukan? Tidak ada komentar Abram di sini kita baca. Dikatakan dia pergi membawa istrinya, membawa Lot, dan membawa hartanya, dan membawa orang-orang yang dia dapat di Haran. Yang datang saudara-saudaranya yang ada di Haran, dibawanya ke tempat yang tidak dia tahu. Mungkin dalam kehidupan kita ada sesuatu persoalan, pergumulan yang kita tidak tahu, mungkin tidak selesai lagi ini. Saya tidak tahu bagaimana ini. Kira-kira seperti ini penerapannya di dalam kehidupan kita. Apa kira-kira yang harus saya bikin ini Tuhan? Kalau panggil Tuhan, ya. Tetapi ada hal yang harus kita pegang dalam firman ini. Pegang terus Tuhan itu. Pegang terus janji-janji Tuhan itu. Warisan telah diberikan kepada kita. Kalau kita mengalami sesuatu penyakit,
Tuhan akan pulihkan. Berseru dan berdoa kepadaku. Kalau mengalami sesuatu permasalahan-persoalan, Dia akan memberikan kekuatan. Itu janji Tuhan. Artinya, dibutuhkan suatu ketaatan dalam pengiringan akan Tuhan. Ya. Saya walaupun nggak pernah kalian lihat saya di sini, saya tetap setia taat kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, karena sudah saya rasakan Tuhan itu bagaimana luar biasanya, bagaimana dahsyatnya di dalam kehidupan saya. Saya sudah rasakan siapa Dia. Apapun yang terjadi, saya pegang Tuhan itu. Tidak akan mengurangi kasih Tuhan apapun persoalan yang saya hadapi. Itu suatu tekad saya. Artinya ada sesuatu yang saya pegang. Janji Tuhan itu. Ada sesuatu yang luar biasa yang saya akan lihat, saya tidak tahu. Sama seperti yang dialami oleh Abram. Saudara-saudari juga seperti itu. Ya. Apa yang saudara alami saat ini? Pergumulan apa yang saudara alami? Apakah masih taat kepada Tuhan? Masih berdoa kepada Tuhan? Masih mau tiap malam berdoa? Masih mau untuk melakukan segala pelayanan? Apakah masih mau untuk merendahkan hati? Apakah masih mau mengasihi? Apakah masih mau? Masih mau. Tetapi firman ini menyatakan, walaupun belum jelas jungturnya, walaupun belum jelas kemana arahnya, walaupun belum jelas, tetapi kalau janji Tuhan itu mengandung sesuatu kejelasan. Pegang Tuhan itu, setia terus kepada Tuhan. Mungkin banyak persoalan suami istri, banyak persoalan ekonomi, persoalan anak-anak. Aduh, bagaimana nanti anak saya ini, bagaimana nanti keuangan saya untuk membutuhkan. Kok takut sudah ada janji firman Tuhan, burung-burung di udara tidak menabur, bisa makan diberikan Tuhan, bunga bakung di ladang didandani. Apalagi kita ini yang diciptakan satu hari. Spesifik, jadi manusia, bukan seperti itu diciptakan kita. Tumbuh tanaman jadi sebentar. Jadi cakrawala jadi, tapi untuk manusia tidak. Spesifik. Bentuk dia, satu hari ke-6. Setelah selesai semua apa yang dibutuhkan oleh manusia, diciptakan manusia. Artinya kita dipelihara seperti biji matanya. Tetapi kenapa banyak persoalan kita? Di situ kuasa Tuhan kita nyatakan. Dinyatakan di dalam persoalan itu Tuhan kita nyatakan apabila kita setia. Kita sudah baca. Jadi bagaimana kiat-kiat Abram mengalami sesuatu pemulihan, mengalami sesuatu terobosan baru, new level, new achievement. Ya. Sebagaimana ulang tahun ke-12 moto daripada GB24. Ada sesuatu terobosan-terobosan. Dia setia kepada Tuhan. Apakah dia setelah dia setia, dia pergi cukup di situ? Tidak, dia pergi. Dikatakan dalam firman itu, sampai dia di suatu tempat, ya, di Sikem, katanya dekat Sikem, ya, di ayat berapa itu? Ayat 6. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem. Dia berjalan. Tiba di suatu tempat dekat Sikem. Setelah tiba dia di suatu tempat dekat Sikem ini, Tuhan menampakkan diri kepadanya, berbicara. Tuhan dikatakan ini akan diberikan negeri ini kepada keturunannya. Apakah setelah dia mendapatkan itu dia langsung selesai? Apa dikatakan di bawah? Coba kita baca. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon terbantin di Mor. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikanlah di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Apa yang dilakukannya? Dia tidak puas, dia masih tetap mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dia mendirikan mezbah bagi Tuhan setelah Tuhan menampakkan diri kepadanya dan menyatakan bahwa negeri ini akan kuberikan kepada keturunanmu. Artinya apa? Dia sudah menerima janji Tuhan itu, tapi dia tidak lengah. Dia tetap menambah sesuatu hubungannya dengan Tuhan. Dia membangun suatu mezbah bagi Tuhan. Kalau di perjanjian lama mezbah itu ada
terbuat dari batu, nanti bisa dilihat di ensiklopedia, nanti akan diletakkan di situ persembahan buat Tuhan, yaitu tanam-tanaman kalau dia hasil-hasil tanamannya, atau hasil kebunnya, atau hasil ternaknya. Dipilih yang terbaik, yang tidak bercacat. Iyo, makanya kalau persembahan itu pilih yang bagus. Jangan yang kembali-kembali dari warung baru kasihkan. Kira-kira seperti itu penerapan dalam kehidupan kita. Untuk yang kecil-kecilnya kan begitu. Kasih yang terbaik, yang licin kah, yang agak besar kan begitu. Iya, karena itu benih. Benih, jadi dia juga menanam benih. Artinya, Abram terus semakin setia kepada Tuhan, walaupun sudah ditunjukkan bahwa negeri ini untuk keturunannya. Dia membangun mezbah, dia membangun hubungan dengan Tuhan yang sungguh-sungguh. Apakah kita masih setia kepada Tuhan walaupun belum terjawab persoalan saat ini? Walaupun semuanya masih kabur, apakah kita masih setia? Itu yang dikatakan firman ini dalam kehidupan kita. Apa sekarang pergumulan permasalahan kita? Apa yang kita hadapi saat ini? Apakah tren kita masih meningkat untuk Tuhan? Setelah saya persiapkan firman ini beberapa bulan, saya langsung berhadapan dengan firman ini. Saya tanggal 12 November, ya sebelumnya sudah banyak hal-hal yang saya hadapi, tapi yang terbaru yang saya sampaikan, tanggal 12 November, saya pulang, itu hari Senin, pulang saya ke tempat tugas, dan saya tiba siang hari, dan saya istirahat. Sore hari saya bakar sampah. Ya, saya sore hari bakar sampah karena saya lihat semua belakang-belakang kotor. Karena saya di sana memelihara ayam supaya ada kesibukan dan memelihara yang lain-lain dan bikin kebun-kebun kecil. Jadi saya lihat kotor semua, saya kumpulkan. Saya bakar semua plastik-plastik. Saya bakar, saya kumpul semua. Saya kumpul seperti ini, saya bikin minyak tanah, saya bakar. Sambil saya pungut-pungut seperti ini, tak tahu di dalam sampah itu ada piloks. Piloks yang penuh masih, belum pernah kita pakai untuk bikin apa sebetulnya, memiloks aset-aset. Tak tahu apa yang terjadi. Ada sudut 4, utara, selatan, timur, dan barat. Saya di sebelah timurnya, kok ke sebelah timurnya memancar ke saya? Iya toh? Bukan ke sebelah selatan sana supaya jangan kena saya. Langsung meledak pantatnya. Pilok sini setelah terbakar, semua muka saya hitam, semua celana saya, kaki saya, dan bahkan terluka muka saya. Badan saya hanya tangan aja yang terluka. Celana tidak, tapi semua seperti gosong. Rambut saya terbakar di belakang, tapi sudah sembuh. Dan ini semua terbakar. Jadi saya katakan kebetulan ada teman lagi nyuci piring, tolong bawa saya ke puskesmas. Waktu saya terbakar itu saya lari, Yesus tolong, saya begini. Karena panas sekali, karena api celana saya kan terbakar juga, tapi enggak luka gitu. Tapi rambut saya terbakar. Untung saya baru pangkas, jadi tidak begitu serius lukanya. Tetapi ada 2 tempat, kira-kira radius 3 cm sama 4 cm. Di sini juga besar, di sini semua. Hampir 50% muka saya sudah gosong. Saya 4 jam di puskesmas. Saya pikir-pikir, ini iblis ini mengintimidasi, ini hati-hati juga. Hari Minggunya saya di sini baru melayani di kumpulan keluarga besar Manurung. Saya baru khotbah, Seninnya baru pergi. Istri saya hari Senin itu juga pada saat kecelakaan dia melayani di BPUKJ Asri di tempat kita. Ini sudah ditutupi semua dengan kapas-kapas perban dengan rivanol karena panasnya luar biasa. Jadi taruhkan di hati saya, ini masih biasa-biasa.
Saya bersyukur sama Tuhan atas kejadian ini. Datang teman, dia katakan, siapa rupanya di rumahmu itu yang bikin-bikin seperti itu katanya. Nah ini, satu ini membuat emosi, kan begitu. Saya katakan dalam hati, Tuhan, saya yang salah. Artinya apa? Ditaruhkan Tuhan di hati saya, bukan hanya mau ke surga, waspada dan hati-hati. Setiap hari juga kita harus waspada dan hati-hati, harus berjaga-jaga. Saya tidak teliti, saya tidak buka sebetulnya apa yang dalam plastik-plastik yang saya bakar, kan begitu. Artinya bukan orang lain yang saya salahkan, diri saya. Saya salahkan yang pertama. Yang kedua, bahwa kejadian ini untuk memuliakan nama Tuhan. Saya percaya untuk memuliakan nama Tuhan. Iya, saya percaya itu. Karena Roma 8 ayat 28 dikatakan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, baik sakit, baik penderitaan, baik sukacita, dia turut bekerja. Artinya ada dia hadir di tempat itu. Saya bersyukur Tuhan, terima kasih, ampuni saya Tuhan, kalau ada pelanggaran saya, diri saya yang saya, bukan saya intimidasi, tapi diri saya yang saya koreksi. Tapi ditaruhkan dalam hati saya lagi, kita aja melayani seperti itu, apalagi tidak melayani, mungkin sudah tertutup mata saya ini, kan begitu. Saya bersembah sukacita saya, makanya saya tidak turun, saya 3 hari masih di atas saya tidak ngantor, saya di rumah karena takut debu. Itu semua ditaruh dari Antul, karena obat-obat juga harus dipesan dari Jayapura. Saya bikin di rumah semua, dokter dibikin seperti karena panasnya, kalau pemain bola itu kakinya kena tendang gitu supaya jangan sakit, dibikin yang supaya untuk mengurangi rasa sakit. Semua dibikin itu karena panasnya setengah mati. Ini pikir saya, ini belum lagi neraka, ini masih api-api seperti ini, sudah sakitnya seperti itu. Iya, saya pikir Tuhan, belum lagi api neraka, kalau api neraka nggak tahu lagi panasnya gimana. Ini masih hanya muka udah panasnya luar biasa. Ini suatu teguran buat saya. Setelah itu saya turun, sudah saya kasih tahu sama anak saya bahwa ini seperti ini. Mama pergi ke sana, itu lihat bapak dulu. Istri saya bilang, lebih cepat saya ke Manado daripada ke Bali, daripada pergi ke situ. Sedangkan bapak berapa kali kembali untuk naik ke situ. Saya terus berdoa kepada Tuhan, akan dinyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Saya tidak akan cacat Tuhan. Akhirnya dokter bilang ini akan putih nanti selama beberapa bulan dan akan berbelang-belang katanya. Ya saya tidak imani seperti itu. Ya dikatakan seperti secara teori kan begitu. Tapi saya setelah berikutnya turun saya ke Jayapura, yang malamnya mungkin ada acara di rumahnya Pak Melki. Ya itu masih karena kami sudah dari akhirnya ke dokter kulit yang di Jayapura. Dia katakan juga, Pak nanti 2 minggu itu baru hilang semua hitam-hitamnya. Tapi kalau nanti belang-belangnya itu nanti kita lihat dulu kulitnya, baru kita laser nanti Pak katanya. Wah ini semua ini memberatkan, tidak ada yang meringankan. Iya, semua memberatkan. Tetapi Maitua bilang, dalam nama Yesus tidak akan cacat. Pada saat istri saya yang saya bikin ngawas-walas semua, tidak akan cacat, tidak akan berbelang dalam nama Yesus. Apa yang terjadi saudara-saudara? 2 hari hilang semua, tidak ada cacat tuh. Tuhan Yesus baik. Ya. Waktu saya pergi ke dokter lagi karena disuruh, dia katakan, wow, puji Tuhan katanya. Wow, luar biasa. Dia bilang. Dia kaget. Ngapain lagi datang ke sini? Dan saya pergi lagi pulang kemarin ke tempat kerja. Teman-teman katakan, kami dengar kau pergi ke luar negeri, ke Penang itu di laser katanya. Artinya apa? Semua untuk memuliakan nama Tuhan. Saya tidak pernah menyalahkan orang lain, menyalahkan Tuhan apa yang terjadi buat saya. Itu proses buat saya. Saya tidak mau meninggalkan Tuhan walaupun seperti itu muka saya. Saya sudah katakan prinsipnya bahwa apapun yang terjadi, Tuhan tetap akan saya layani. Saya tetap akan menjadi pelayan selama hidup saya. Saya pegang. Mau cacat kah, mau tidak cacat kah, bahwa kau tetap Tuhan saya.
Itu saya pegang terus. Karena apa? Saya diingatkan firman ini. Setia. Pada saat Tuhan menyuruh Abraham, pada saat Tuhan menyuruh dia, tidak tahu kemana dia harus pergi, dia pergi. Pada saat dia tiba di dekat Sikem, Tuhan katakan kepada aku, berikan negeri ini kepadamu. Tapi dia tidak mau hanya berleha-leha, dia tetap membangun mesbah kepada Tuhan. Artinya semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, tidak jauh dari Tuhan. Dia tetap memberikan yang terbaik buat Tuhan. Ya, biasanya kita kalau berdoa, Tuhan, saya sudah sekian tahun Tuhan belum punya anak. Saya sudah 3 tahun Tuhan tidak ada keturunan. Tapi setelah diberikan keturunan, aduh, saya tidak bisa ikut komsel. Katanya dong. Tapi rupanya ini seperti ini salah dalam firman ini. Jangan apa yang Tuhan berikan itu kepada kita yang membuat kita menjadi berkurang hubungan kita dengan Tuhan. Saya katakan sekali lagi, jangan membuat kita hubungan kita dengan Tuhan berkurang gara-gara sebagian doa-doa kita itu terjawab. Pergumulan kita itu terjawab. Kita harus apa yang dilakukan Abraham setelah diberikan negeri itu kepadanya yang Sikem, dekat Sikem itu, dia tidak dia semakin membangun hubungannya dengan Tuhan, semakin memberikan kepada Tuhan sesuatu yang terbaik. Itu yang kedua, kiat yang dilakukan oleh Abraham, dan itu yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, setelah dia membangun mesbah di situ, dia pergi lagi berjalan. Dia pergi berjalan terus. Dia sampai di suatu tempat yang namanya di pegunungan dekat Betel. Ya. Setelah sampai di situ, apa yang dia lakukan? Coba kita baca. Ayat 8. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mesbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Setelah dia sampai di pegunungan di sebelah timur Betel, yang dia lakukan, yang dia perbuat, dia bangun lagi mesbah bagi Tuhan. Apa lagi yang dilakukan? Dia memanggil nama Tuhan dan berseru. Artinya hubungan dia itu semakin meningkat dia bikin kepada Tuhan, walaupun janji-janji itu sudah mulai diberikan atau digenapi di dalam kehidupannya. Dia semakin sungguh-sungguh kepada Tuhan. Itu yang saya katakan tadi. Ini kecelakaan ini, Tuhan ini turut bekerja di dalam sesuatu apa yang saya hadapi ini. Apakah selesai sampai di situ? Tidak. Selesai masalah belum ada habis ini. Besoknya ada saya pergi juga, istri saya bawa kebetulan untuk pasang di kepala saya itu masih ada sedikit dulu untuk obat-obatnya, jadi saya bawa dia ikut tugas juga. Saya di Jakarta, di sini sebetulnya sudah 1 hari. Mohon maaf, tidak bisa BAB. Tahu BAB? Buang air besar. Coba bayangkan sakitnya orang yang tidak buang air besar. Hari kedua kami berangkat, selama beberapa hari, 3 hari di Jakarta, tidak bisa keluar juga, sudah 4 hari. Saya terus berdoa ke Tuhan, ini apa ini Tuhan? Ini selesai yang satu, lepas yang satu, datang yang lain. Ini hal kecil, tetapi sakitnya luar biasa. Sakitnya di sini, kan begitu. Iya, di sini sakitnya. Aduh Tuhan, kalau sudah muter dia, mules dia, tidak tahu lagi mau bilang apa. Tuhan, hanya saya berseru kepada Tuhan sebagaimana firman ini. Saya berseru, Tuhan tolong saya. Belum datang pertolongan. Pulang kami di pesawat juga, sampai di Jayapura belum ada pertolongan. Sudah 5 hari. Bayangkan 5 hari. Saya bilang saya besok harus pergi ke kantor, harus pergi ke tempat kerja. Saya tidak mau, Tuhan lebih besar daripada penyakit ini. Saya pegang seperti itu. Saya bilang, Maitua, malamnya kita ayo pergi dulu ke dokter. Dikasih obat sebetulnya, tapi tidak ada juga keluar.
Tidak ada. Jadi setelah itu saya pergi berangkat. Saya di sana juga tidak ada, tidak bisa. Sudah berapa hari. Pas saya baca-baca buku saya, di situ ada saya baca salah satu bahwa, dan tidak kebetulan itu, bahwa pada saat Tuhan hadirat Tuhan ada, maka di situ ada kemerdekaan, di situ ada kesembuhan, di situ ada mujizat. Langsung saya berlutut di kamar saya mengangkat tangan menyembah sampai 2 jam. Saya bilang, saya mani Tuhan, besok pagi saya dengan saya mani pasti bisa BAB. Pasti bisa BAB. Saya sembah terus sampai 2 jam. Apa yang terjadi saudara-saudara? Pagi-paginya langsung bless. Semua sekitar itu nggak tahu lagi, semua tutup telinga dan tutup hidung. Artinya apa? Saya bikin Tuhan itu lebih besar dari penyakit itu. Saya bikin Tuhan itu lebih berkuasa daripada penyakit itu. Tuhan tidak pernah memberikan penyakit kepada kita. Tapi Dia tahu kita sakit. Karena dikatakan dalam firman Roma 8:28 itu kan begitu. Dia turut bekerja. Dalam keadaan susah, dalam keadaan sakit, dalam keadaan sukacita Dia turut bekerja. Tapi kenapa tidak terjawab? Nah ini masing-masing diri kita tanya, kenapa belum terjawab semua dua kita. Dan saya mau buktikan bahwa Tuhan itu besar. Dan ini harus saya saksikan kepada kita semua. Jangan bikin Tuhan itu lebih kecil daripada penyakitmu. Penyakitmu lebih besar kau bikin dari Tuhan. Saya ulangi sekali lagi. Jangan bikin penyakitmu, masalahmu lebih besar daripada Tuhan. Supaya Tuhan itu bukan kau lihat menjadi setan sama dengan Petrus. Kenapa Petrus melihat Yesus jadi seperti setan lewat katanya? Karena dia bikin gelombang itu, masalah itu lebih besar. Artinya harus Tuhan itu lebih besar dari penyakit. Wong kita dipelihara seperti biji matanya. Saya mani bahwa saya ini biji mata Tuhan. Tuhan menciptakan saya sangat spesifik. Tuhan menciptakan saya dengan tangannya, dengan sempurna. Tuhan tidak pernah memberikan penyakit. Tetapi dengan kuasa-Mu saya akan sembuh. Saya pegang otoritas. Udah saya angkat obat ini yang dikasih, saya bawa ke Tuhan tua, belum keluar. Ini memang Tuhan izinkan terjadi seperti itu supaya firman ini kita lakukan kan begitu. Supaya terus kita semakin setia. Dan saya perkatakan dengan iman, hai penyakit, engkau tidak berkuasa. Tuhan lebih besar dari engkau. Sembuh langsung. Hari ini saya bisa bersuka cita. Kenapa saya pikir-pikir, saya renungkan, Tuhan kenapa seperti ini? Kita tidak pernah bersyukur kalau kita selesai Ya bersyukur, Tuhan bersyukur. Jadi sekarang saya udah bersyukur sekarang. Aduh terima kasih Tuhan, saya bersyukur. Kalau dilihat saya di kamar mandi seperti orang gila saya. Karena saya tahu sakitnya gimana. Sakitnya di sini, bukan di sini. Aduh semua sakit. Tapi Tuhan itu luar biasa, berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Iya, mari kalau tidak ada masalah kita tidak tahu mujizat Tuhan itu gimana. Saya juga tidak akan rasakan bagaimana kuasa Tuhan itu. Mari kita rasakan bagaimana. Mari kita nikmati kuasa Tuhan itu. Iya, sungguh-sungguh kita sembah. Pada saat Dia hadir di situ, Dia menjamah kita, memberikan kekuatan. Tuhan Yesus sendiri di Taman Getsemani sudah lemah dia, tidak kuat dua. Kalau bisa Tuhan lalukanlah cawan ini daripada aku katanya. Tetapi bukan kehendakmu yang jadi. Apakah dilalukan cawan itu permasalahan itu dari kehidupan dia? Masalah itu tidak, tapi diberikan suatu kekuatan buat Tuhan Yesus untuk menghadapi. Kita juga diberikan kekuatan, saya diberikan kekuatan. Makanya prek katanya. Saya di kamar mandi, saya bilang, syukur Tuhan, terima kasih Tuhan. Saya pergi. Ada orang-orang Batak di situ, menurut sudah gila ini pikirnya. Saya tidak pusing, saya biar orang gila sama Tuhan, saya enggak pusing. Makanya saya selama tadi nyanyi, saya sungguh bersukacita, saya menangis, saya bagaimana kasih Tuhan itu, kuasa Tuhan itu sungguh luar biasa. Artinya apa? Kalau ada masalah, jangan buat masalah itu lebih besar daripada Tuhanmu sendiri. Tuhan kita lebih besar. Kemudian jangan mau diintimidasi oleh penyakit itu. Perkatakan kuasa, perkataan itu sungguh luar biasa. Kita semua orang-orang yang diurapi oleh Tuhan. Tetapi terkadang tidak tiba-tiba dia terus datang. Tapi bisa juga tiba-tiba. Tetapi ada suatu proses untuk memproses kita. Apakah kita setia?
Apakah kita semakin dia menyembah dia? Apakah kita mau semakin berseru kepada dia? Abraham dia setia, taat dia. Kemudian dia membangun mezbah buat Tuhan. Kemudian dia sampai di tempat lain, dia membangun mezbah dan berseru kepada Tuhan. Artinya ada tingkatan, level-level terus kepada Tuhan dia bikinnya. Ada naik level, terus naik level. Artinya kalau pergumulanmu, permasalahanmu belum selesai sampai sekarang ini, semakin sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kalau hanya 1 jam berdua di rumah, bikin 2 jam. Kira-kira seperti itu penerapan dalam kehidupan kita. Lihat, kalau tidak ada masalah di dalam kehidupan kita, kalau tidak ada pergumulan dalam kehidupan kita, tidak tahu bagaimana kuasa Tuhan itu bekerja dalam hidup kita. Makanya kalau ada masalah sekarang saya hadapi, bagaimana nanti cara Tuhan ini ya? Artinya saya tidak fokus kepada masalah itu. Bagaimana nanti cara Tuhan ya? Cara jalan keluarnya ini. Sehingga saya separuh kepada masalah. Tetap ada, kita manusia, daging. Tapi ada tetap pikiran, tetapi saya tidak fokus kepada masalah itu. Nanti cara Tuhan gimana ya? Sambil saya ambil bagian saya. Supaya kan saya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Siapa yang tidak banyak masalah? Saya banyak pergumulan juga. Istri saya banyak. Apalagi belakang-belakangan ini. Semakin tinggi kita, new level, itu semakin banyak pergumulan. Tapi jangan perlu takut, nggak perlu khawatir. Mari kita buktikan Tuhan itu berkuasa. Ya, mari kita buktikan bahwa dia berkuasa. Tidak ada yang lebih hebat daripada dia. Saya kalau berdua saya bilang itu, aduh saya bersyukur Tuhan, saya menjadi anak Allah. Engkau Allah pencipta langit, bumi dan seluruh isinya. Engkau raja di atas segala raja. Padahal kita anaknya dikatakan tuh, kan bangga kita loh. Pada saat berdua saya mani itu dalam hati saya bangga punya anak raja di atas segala raja. Ya kan? Supaya membangkitkan iman kita, percaya kita kepada dia. Dia lebih besar, dia lebih tinggi, lebih berkuasa dari apapun. Jadi kalau masih sekarang belum terjawab doa itu, pergumulan itu, setia terus kepada Tuhan. Bangun hubungan dengan Tuhan sungguh-sungguh lagi. Bangun hubungan dengan Tuhan dan seru lagi kepada Tuhan. Artinya ada tingkatan yang lebih tinggi lagi hubungan dengan Tuhan. Kalau yang selama ini hanya malam saja, bikin waktu untuk pagi, kalau subuh-subuh lagi, malam hari subuh, bikin tambah lagi kepada Tuhan. Apa Tuhan katakan? Bukan kurang panjang tanganku untuk menyelamatkan engkau, katanya di Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Bukan kurang tajam telingaku mendengar seruanmu, tetapi yang menghambat saya dengan engkau adalah semua perbuatanmu, dosa-dosamu, dan segala perbuatanmu. Artinya apa? Kita harus menyadari, kitalah yang membuat tidak terjadi mujizat itu. Kita yang membuat tidak terjadi sesuatu yang luar biasa, lompatan iman di dalam kehidupan kita. Bukan Tuhan, karena firman Tuhan katakan, bukan kurang panjang tangannya menolong kita, menyelamatkan kita. Bukan kurang tajam telinganya untuk mendengar seruan-seruan kita. Tetapi yang menghambat hubungan kita dengan Tuhan, perbuatan tindakan kita, dosa-dosa kita. Itu dikatakan firman Tuhan. Artinya berarti kita yang salah. Ya. Makanya kalau ada sesuatu jangan disalahkan suami, istri, anak dan segala macam. Mulai introspeksi diri. Kayak gitu. Saya introspeksi diri saya. Apapun yang terjadi, pekerjaan, di rumah, di pelayanan. Apa yang kurang saya Tuhan? Supaya semakin hari semakin Tuhan kasih tahu di mana kekurangan kita. Itu 3 hal yang perlu kita catat. Jadi kalau sampai saat ini belum pergumulan itu belum terjawab, mari lakukan firman ini. Yang terakhir, dengar yang terakhir ini. Dikatakan di tempat ini mezbah, membangun mezbah. Mezbah itu nanti kalau lihat di ensiklopedia Perjanjian Lama, ada batu dibangun gitu, tempat di atasnya tempat pembakaran. Nanti yang dibakar di sini adalah domba atau tanaman-tanaman yang diserahkan untuk Tuhan yang terbaik. Dan domba ini tidak boleh bercacat. Kalau kita baca ya, tidak boleh bercacat, tidak boleh yang banyak taik lalatnya atau taik matanya atau yang segala macam. Yang bagus-bagus, yang sungguh-sungguh bagus, itu yang dipersembahkan kepada Tuhan. Tetapi saat ini apa yang kita persembahkan untuk Tuhan? Mari buka Roma pasal 12. Roma pasal 12 ayat 1. Apa yang dipersembahkan kata Tuhan? Roma pasal 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara,
Demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi yang dipersembahkan kepada Tuhan saat ini dikatakan bahwa seluruh kehidupan kita harus persembahan yang kudus, yang harum, yang berkenan di hadapan Tuhan. Artinya, kalau datang kepada Dia rupanya, kita harus persembahkan seluruh hidup kita ini. Tuhan, kalau masih ada perkataan, pikiran, hati, dan seluruh tindakan saya, Tuhan, biarlah darah-Mu yang kudus menguduskan saya. Kira-kira seperti itu. Kalau ada karakter-karakter saya Tuhan yang kurang bagus, Tuhan, biarlah Tuhan ampuni saya Tuhan. Biarlah darah-Mu yang kudus menyucikan saya. Kira-kira seperti itu. Tetapi di dalam kehidupan kita sehari-hari apa yang harus kita lakukan untuk supaya tubuh kita ini terus menjadi persembahan yang kudus, yang harum, yang berkenan di hadapan Tuhan? Coba ayat 2-nya. Dikatakan apa? Ayat 2-nya. Bahwa janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Artinya, supaya tubuh kita ini kita persembahkan persembahan yang kudus dan sempurna, berarti karakter kita harus dibuang. Itu dikatakan di ayat 2. Berubahlah oleh pembaharuan budimu, budi karakter, sifat-sifat kita yang menimbulkan sesuatu, sakit hati orang, sakit hati Tuhan, yang mendukakan hati Tuhan, itu harus dikikis, harus dibuang, supaya sungguh-sungguh persembahan ini menjadi persembahan yang kudus, yang harum bagi Tuhan. Apa itu rupanya karakter kita yang tidak baik itu? Ini yang terakhir, sama-sama kita baca Galatia 5. Mari buka Galatia 5, Perjanjian Baru. Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21. Galatia pasal 5 ayat 19, 20, 21. Sama-sama kita baca. Firman Tuhan berkata, 1, 2, ya. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Kuat kita baca ini, 1, 2, ya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Amin. Artinya, saya juga saat ini lagi mengidentifikasi, lagi merenungkan apa yang di hidup saya sekarang yang kedagingan ini. Ini akan menghambat hubungan kita kepada Tuhan sebagaimana dikatakan Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Tuhan bukan kurang panjang untuk menyelamatkan umatnya. Tuhan bukan kurang tajam pendengarannya untuk mendengar seruan kita. Tetapi yang menghambat itu semua adalah ini. Adalah kedagingan kita yang mengakibatkan dosa. Yang mengakibatkan Tuhan sembunyi, Tuhan tidak mendengar, Tuhan tidak menjawab segala pergumulan kita. Kalau belum dijawab saat ini, mari renungkan firman ini. Minta kepada Tuhan supaya tubuh kita ini dipersembahkan menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Mari kita kikis semua itu kedagingan. Tidak seperti membalikkan tangan saudara-saudara, tetapi kita harus pergi ke mezbahnya untuk terus mempersembahkan hidup kita, menyatakan kepada Tuhan, Tuhan masih ada iri hati di dalam hati saya. Masih ada Tuhan seperti ini dalam hati saya Tuhan. Itu sekarang yang kita serahkan kepada Tuhan. Untuk saat ini kita yang ada di tempat ini. Di perjanjian lama dikatakan kita harus serahkan domba yang tidak bercacat. Sekarang hidup kita yang tidak bercacat kita serahkan kepada Tuhan dengan mengikis semua kekurangan kelemahan kita yang cacat-cacat ini. Itu adalah cacat bagi Tuhan.
kekurangan kedagingan ini adalah cacat bagi Tuhan. Untuk itu mari, kalau belum terjawab, saya terlalu optimis, terlalu mengimani, terlalu luar biasa bahwa akan Tuhan jawab. Pasti Tuhan jawab, bukan akan lagi. Pasti Tuhan jawab. Pergumulan apapun itu. Saya sudah rasakan, istri saya sudah rasakan juga. Kami sangat terkagum-kagum sama Tuhan. Bukan hanya yang dua itu, sudah banyak Tuhan lakukan. Makanya apapun yang terjadi, maka Tuhan itu tidak kasih, Tuhan tidak akan lepas dari kehidupan kami. Walaupun orang mengata-ngatai, membenci apapun, Engkau tetap Tuhan. Kami tetap berdiam diri karena Tuhan yang berkuasa atas kami. Itu harus pegang itu, pegang. Dan pegang itu bahwa Tuhan itu berkuasa daripada apapun yang kau alami saat ini. Tidak berkuasa masalah itu hanya untuk menunjukkan kuasa Tuhan, kemuliaan Tuhan dalam kehidupanmu. Pada saat kau lakukan seperti yang dilakukan Abraham, semua akan beres. Apa yang didapatkan Abraham setelah sampai dia di mana? Coba lihat. Saya harus tunjukkan. Saya kembali di Kejadian pasal 12, pasal 13. Setelah dia tiba di Negeb, tanah Negeb, ya. Ayat pasal 13 ayat 2. Pasal 13 ayat 2. Firman Tuhan berkata, "Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak, emasnya dan emasnya." Ayat 4, "Ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu, di sana, disitulah Abram memanggil nama Tuhan." Ayat 6, "Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama." Luar biasa. Sampai daerah itu Sikem tidak muat lagi, sampai Negeb tidak muat lagi untuk menampung hartanya Abram dengan Lot, sehingga mereka harus berpisah. Luar biasa tuh Tuhan itu. Itu yang harus kita lakukan. Pesan firman ini, setia dan taat terus. Buat terus hubungan yang intim dengan Tuhan. Buat terus hubungan intim yang ketiga dengan Tuhan. Dan terus berseru memanggil namanya. Mau dibilang orang gila kah? Mau dibilang orang sinting kah? Biar sinting untuk Tuhan kita, nggak apa-apa. Jangan pusing. Kenapa kita malu-malu angkat tangan? Ya jangan sampai dilihat teman. Pusing amat kah teman? Iya, udah kau lihat Pak game itu, mau nggak pusing dia. Kenapa? Sudah dirasakan kuasa Tuhan itu, kan begitu. Saya juga seperti itu. Kadang saya renung. Ya mau dibikin orang juga dibikin itu karena urusan kita dengan Tuhan itu. Orang tidak, apapun kita bikin orang tidak akan senang. Dunia tidak senang, ya kan begitu. Lakukan yang terbaik buat Tuhan. Tingkatkan hubunganmu, mesbahmu dengan Tuhan. Kalau selama ini hanya mesbah untuk pribadi dengan Tuhan, bikin mesbah keluarga lagi dalam rumah. Ini juga mesbah Tuhan. Kami juga di rumah sudah 10 tahun yang lalu kami bikin kamar 2 juga khusus untuk Tuhan. Untuk mesbah bagi Tuhan juga, untuk keluarga, untuk kami bersekutu di tempat ini. Ini juga baik Tuhan, mesbah Tuhan juga ini. Ya. Jadi kita harus persembahkan ini mesbah Tuhan ini, di mesbah Tuhan ini, mesbahnya ini, untuk tidak bercacat, untuk kedagingan mulai kita kikis di dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, tidak terlepas, semua kalau masih hidup saat ini, masih bernapas, semua mempunyai permasalahan. Semua mempunyai sesuatu pergumulan. Ada orang-orang sekarang yang tidak mempunyai pergumulan permasalahan. Kalau mau seperti itu ada tempatnya di tanah hitam. Tapi kalau masih hidup, mari gunakan kuasa Tuhan. Pasti kita lihat mujizat Tuhan terjadi. Kita akan melihat bahwa sungguh luar biasa. Luar biasa dahsyat Engkau Tuhan, mujizatmu terjadi. Tetapi tidak seperti kita langsung break katanya hari pertama, hari kedua, tidak. Kenapa dikatakan di dalam firman ini tadi ayat 12? Kenapa harus dikatakan? Ini harus saya sampaikan ini baru tadi Kenapa setelah keluar katanya Abram dari Haran usianya 75 tahun. Pada saat Tuhan memanggil Abram, dia berusia 75 tahun. Dan kalau kita baca seterusnya, pada saat pergumulannya dijawab Tuhan pada saat umur 100 tahun. Dikatakan juga 100 tahun. Apa hubungannya itu? 25 tahun dia bergumul untuk mendapatkan Ishak. Setelah dia
sungguh-sungguh bersama dengan Tuhan. Sudah sungguh-sungguh bersama Tuhan 25 tahun. Saya 5 hari aja, 6 hari sudah setengah mati. Ini 25 tahun menunggu pergumulan. Kalau sekarang kau belum punya anak, bergumul terus sungguh-sungguh. Itu dikatakan firman ini. Saya percaya tidak sampai 25 tahun Tuhan akan genapi. Ya. Tidak sampai 10 tahun Tuhan akan sudah jawab. Kau sungguh-sungguh. Itu dikatakan firman ini. Kenapa harus dibikin tahunnya? Kenapa harus dibikin tahunnya lahir Ishak? Abraham berumur 100 tahun. Pada saat keluar dari Haran, Abraham berumur 75 tahun. Supaya kita tahu bahwa 25 tahun dia bergumul untuk Ishak. Padahal dia mau menggenapi janji Tuhan. Keturunannya seperti pasir di laut, bintang di langit. Tetapi satu diberikan. Mari Bapak Ibu, saya sungguh diberkati dan terus langsung praktek firman ini. Sudah praktek saya langsung firman ini, diingatkan saya. Makanya saya bagikan pada pagi hari ini, supaya kita juga mempraktekkannya firman ini. Kita sudah mendengar firman ini, mari kita lakukan dalam kehidupan kita. Saya terlalu percaya, Tuhan pasti nyatakan kuasanya, mujizatnya di dalam kehidupan saudara, dalam kehidupan saya. Itu dinyatakan firman ini. Mari kita naikkan suatu pujian. Mari kita bangkit berdiri, mengucapkan syukur kepada Tuhan.